Kembali lagi 30 hari berkebun dan berburu episode 2. Hari ini saya mau memasang atau menambah panel surya. Walaupun di pondok ini sudah ada satu panel surya, hanya saja ukurannya kecil sobat. Jadi pengisian ke baterai kurang maksimal. Ditambah lagi matahari di tempat saya ini hanya kurang lebih 1 jam, karena banyak pohon sawit yang menghalangi. Sebenarnya panel ini untuk pondok di puncak gunung nanti, karena pondoknya belum jadi, untuk sementara panelnya saya pasang di sini dulu. Alhamdulillah, sekarang panelnya sudah terpasang dan ada 2 panel, ada yang kecil dan ada yang besar. Semoga saja tidak tekor lagi. Di sini saya menggunakan aki 50 ampere dan bebannya ada modem atau orbit dan juga alat pengecasan elektronik lainnya. Dan tak lupa juga saya memasang solar control. Bagi yang belum tahu apa itu orbit, orbit adalah alat penguat sinyal, jadi sangat cocok digunakan ketika di tempat kita sinyalnya kurang stabil. Sekarang saya lanjut lagi menyalakan api untuk memasak air. Seperti biasa ketika saya di kebun tanpa kopi rasanya kurang afdol sobat. Setelah beberapa menit, alhamdulillah airnya pun mendidih dan langsung saja saya membuat kopi. Suasana di kebun sambil menikmati secangkir kopi itu sangat nikmat sobat, apalagi sambil mendengar suara gemericik aliran air sungai. Belum juga saya nikmati kopinya, perasaan saya sudah tidak tahan melihat peralatan yang sangat berantakan. Akhirnya saya putuskan untuk membereskannya dulu sobat. Dan di sini saya akan pergi ke sungai untuk mencuci piring dan juga perabotan lainnya. Beginilah ketika saya berada di kebun, jika mau mencuci sesuatu harus pergi ke sungai. Tetapi ada enaknya juga, tidak lagi harus membayar air dan listrik dan juga semua makanan terasa nikmat sobat. Beginilah kehidupan di tempat saya ini. Tidak bisa langsung melakukan kegiatan di kebun karena saya harus meluangkan waktu untuk membersihkan pondok. Setelah piringnya selesai saya cuci, sekarang saya lanjut lagi membersihkan tempat perabotan dapur dan langsung saya susun agar kelihatan rapi sobat. Sekarang saya lanjut mau menghidupkan mesin senso karena sudah terlalu lama tidak dihidupkan. Karena rencana besok saya mau menyenso untuk membuat pondok di puncak gunung sobat.
Singkat cerita, sekarang sudah jam 2 sore dan di sini saya melanjutkan pekerjaan di puncak gunung untuk melakukan penyemprotan hama durian sekaligus memberikan nutrisi kepada tanaman durian. Karena ketika kita menanam durian, nutrisi dan penyemprotan hama harus terjamin. Beginilah kondisi rumput atau gulma kebun durian saat ini. Rumputnya sudah lumayan tinggi, karena di daerah saya ini baru saja selesai musim penghujan, akhirnya kami tidak bisa melakukan penyemprotan, sobat. Setelah kurang lebih 1 jam melakukan penyemprotan, sekarang saya lanjut lagi membersihkan pohon durian yang masih kecil. Jenis durian yang saya rawat di kebun ini ada beberapa jenis. Ada musangking, duri hitam, super tembaga, dan juga bawor. Inilah tempat rencana saya akan membuat pondok nanti, cuman karena saya terkendala di biaya, akhirnya saya mengerjakannya bertahap. Dan inilah jalan saya menuju ke puncak gunung. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit pembangunan di tempat ini sudah ada kemajuan, sobat. Singkat cerita, sekarang sudah hampir malam. Jadi saya kembali lagi ke pondok, dan begitu turun dari puncak gunung tadi, saya langsung mandi karena badan saya sudah terlalu gatal, sobat. Mungkin disebabkan akibat penyemprotan tadi. Sekarang saya lanjut lagi menyalakan api karena tadi ada sisa nasi sarapan tadi pagi. Rencana saya mau memanaskannya agar bisa awet dan hangat untuk makan malam ini. Beginilah orang tua kita terdahulu ketika ada nasi yang sudah dingin, maka cukup dipanaskan kembali agar nasinya awet dan juga hangat untuk dimakan. Sekarang sudah masuk waktu malam. Di sini saya mulai menyalakan lampu. Alhamdulillah, sepertinya cuaca malam ini cukup cerah. Rencana malam ini saya mau berburu udang, sobat. Di sini saya lanjut lagi menyalakan api, karena rencana sebelum berburu udang saya mau ngopi dulu, sobat. Beginilah suasana malam hari saat di kebun. Walaupun suasananya sunyi hanya ditemani suara alam, tapi bisa membuat hati kita terasa tenang dan damai.
Setelah beberapa menit airnya pun mendidih, dan langsung saja saya membuat kopi untuk saya nikmati sebelum berburu udang malam ini. Beginilah ketika saya di kebun, jika saya butuh lauk untuk makan, saya harus mencari dulu ke alam. Karena sangat jarang membawa dari rumah, ditambah lagi saya selalu ingin memperlihatkan kehidupan di era tahun 80 sampai 90-an. Semoga saja generasi kita ada yang nonton video ini, agar mereka tahu betapa sulitnya kehidupan orang tua kita terdahulu. Setelah ngopi, sekarang saya lanjut berburu udang. Alhamdulillah, air kali ini lumayan jernih. Biasanya jika air seperti ini, udang lebih mudah terlihat, sobat. Jika ada sobat YouTube yang bertanya kok udangnya masih banyak, padahal sudah menjadi kebun sawit, karena selama kurang lebih 2 tahun saya berkebun di daerah ini, saya melarang orang menangkap udang menggunakan kontak atau setrum dan juga racun. Itulah alasan di daerah saya ini, udangnya masih ada, sobat. Setelah kurang lebih 30 menit saya berburu, di sini saya menemukan lubang atau semacam goa, dan di sini saya mencari jalan untuk bisa masuk ke dalam. Siapa tahu di dalam banyak udangnya, sobat. Dan ternyata tidak ada jalan untuk masuk ke dalam goa ini, jadi saya putuskan untuk keluar dari lubang. Sekarang saya lanjut lagi menyusuri sungai, dan di sini saya mendengar suara aneh di hutan ini. Sebenarnya suara aneh seperti tadi saat kita di dalam hutan itu sudah biasa, sobat. Jadi kita tidak perlu khawatir jika suatu saat mendengar suara seperti tadi.
Setelah kurang lebih 1 jam saya berburu, sekarang saya kembali ke pondok dan rencana udangnya mau langsung saya masak karena perut saya sudah sangat keroncongan, sobat. Alhamdulillah, malam ini saya bisa makan enak lagi. Inilah salah satu kenikmatan jika kita tinggal di kebun, kita bisa memanfaatkan bahan makanan yang ada di alam. Dan inilah hasil buruan saya malam ini. Beginilah ketika saya berburu, saya hanya mengambil untuk sekali makan saja, agar udangnya tetap bisa berkembang biak, sobat. Sebelum udangnya saya masak, saya mau memetik daun ubi dulu untuk saya campur dengan udang. Daun ubi campur udang sepertinya nikmat, sobat. Singkat cerita, udangnya sudah masak. Sekarang waktunya makan malam. Beginilah makanan ketika saya di kebun, selalu memanfaatkan makanan yang ada di alam, walaupun makan seadanya, tetapi ketika kita di kebun, semua makanan terasa nikmat. Setelah makan, perut saya mulai kenyang dan mata saya pun mulai mengantuk. Sebelum tidur, tak lupa juga saya menyalakan api agar terhindar dari binatang buas.
Alhamdulillah, pagi ini disambut pagi yang cerah. Dan mungkin sekian dulu episode kali ini, karena saya mau membersihkan pondok dan juga menyenso untuk bahan pondok di puncak gunung. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.